Halo teman-teman, kembali bersama saya William Basri, dan di video kali ini kita kembali bicara tentang akuntansi teman-teman. Tapi teman-teman, di video kali ini agak spesial ya, kita tidak membahas modul baru, kita akan menjawab pertanyaan dari subscriber. Jadi kemarin pada saat saya upload video baru teman-teman ya, yang bahas soal subscriber terkait dengan jurnal koreksi, ada teman kita yang namanya Lili Agustianto ya, dia itu memberikan pertanyaan cukup bagus. Dan saya rasa ya, baguslah dibuat konten seperti begini ya, dijawab karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman kita. Ya, dan saya rasa 70% dari generasi milenial pasti mengalami hal yang seperti begini. Mungkin ini saya tahu di samping pertanyaannya. Kak, salam dari Medan. Nah, saya juga dari Medan. Salam teman-teman. Kak, saya mahasiswa akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di UMSU. Saya ingin tanya ke kakak, bagaimana saya bisa setelah wisuda tidak terlalu lama menganggur? Ya, jadi dia setelah wisuda itu kalau bisa jangan nganggur lagi. Saya sendiri adalah harapan keluarga kak. Nah, harapan keluarga di sini mungkin bisa dikatakan dia itu diharap oleh keluarga dia lah supaya sukses ya. Tolong kak berikan video bagi mahasiswa seperti saya yang harus dipersiapkan untuk bisa lancar dalam menghadapi dunia kerja agar secepatnya kak mendapatkan pekerjaan. Jadi teman kita Lili Agustianto ini menanyakan kepada saya ya, dan juga kepada teman-teman semua yang nonton video ini, apa sih yang harus dipersiapkan ketika kita masih kuliah ya, supaya bisa secepatnya mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya bukan cuma bisa mendapatkan pekerjaan sih, tapi tepatnya itu mungkin supaya mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja lah ya. Karena kan dalam dunia kerja itu nggak selalu harus bekerja ya. Berwirausaha, freelance ya itu termasuk juga teman-teman ya. Jadi kita itu tidak boleh mindsetnya itu cuma harus sebagai seorang pekerja. Banyaklah yang bisa kita kerjakan untuk menghasilkan uang gitu teman-teman ya. Nggak melulu hanya bekerja. Tolong tipsnya kak sesuai pengalaman kakak dan cerita dari teman atau kerabat kakak di dunia kerja agar saya dapat mempersiapkannya. Karena saya masih semester 4 yang sebentar lagi naik ke semester 5. Terima kasih kak, salam dari Medan. Nah, jadi teman-teman, ini pertanyaannya bagus banget dan saya yakin teman-teman yang nonton video ini pasti ada sebagian yang juga mengalami hal yang sama ya. Sebelum menjawab ini, sebenarnya saya ingin highlight dulu kata-kata yang terkait dengan harapan keluarga. Harapan keluarga di sini maksudnya mungkin tulang punggung keluarga ya. Dalam arti mungkin keluarganya pas-pasan ya, mau nggak mau dia itu harus cepat bekerja untuk bisa membantu keluarganya. Mungkin itu maksudnya ya. Nah, jadi secara singkat saya rangkum dulu kronologi ceritanya. Agus ini sedang kuliah dan dibiayai oleh orang tua. Ya, dia sekarang semester 4. Orang tua Agus ingin bekerja keras agar si Agus ini sukses, teman-teman. Di satu sisi, terkadang orang tua si Agus ini ekonominya pas-pasan. Jadi, hal itulah membuat Agus ini merasa sedih. Kalau bisa setelah wisuda cepat-cepat kerja lah. Jadi, udah bisa meringankan beban orang tua. At least orang tua itu nggak membiayai dia lagi. Ya, kalau bisa sih si Agus biayai juga orang tuanya, bisa bantu. Itu kan kronologinya lah ya. Fenomena ini teman-teman yang saya ceritakan ini, fenomena Agus atau teman-teman kita yang lain lah, pasti banyak banget kita rasain ya. Apalagi kalau kita itu misalnya dalam satu keluarga itu ada berapa bersaudara, misalnya ada 5 bersaudara, ada 4 bersaudara, dan 4 ini masih menempuh jalur pendidikan. Tentu kan biayanya itu besar banget teman-teman ya. Jadi ya pasti kadang kalau kita dibiayai terus gak enak lah, pengen cepat-cepat kerja, pengen cepat-cepat menghasilkan supaya ya beban keluarga itu berkurang itu teman-teman. Misalnya ya, saya asumsikan saja. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman itu berpikir realistis. Ini penting banget teman-teman, kita harus berpikir realistis dalam arti berpikir seperti apa adanya yang terjadi di dunia nyata. Tidak berekspektasi tinggi ya, tidak berekspektasi buruk juga, tapi apa adanya saja. Karena kan kalau saya bilang nanti oh kamu mesti begini rupanya gagal, kan kecewa. Jadi saya itu ingin realistis saja. Apa saja sih yang perlu Agus persiapkan? Dan jika Agus sudah memenuhi poin ini, saya yakin Agus akan mudah mendapatkan pekerjaan ya. Tapi memang proses ke sana itu ya panjang, enggak simple ya, enggak gampang, enggak cuma bisa dituangkan melalui kata-kata, tapi memang harus diaplikasikan kehidupan sehari-hari. Oke. Sebenarnya dalam dunia kerja itu, dalam menghadapi dunia kerja itu banyak banget poin-poin ataupun aspek-aspek yang bersangkutan. Tapi kalau misalnya saya rangkum, itu ada 4 yang paling penting. Ada 4. Yang pertama adalah pendidikan. Untuk pendidikan sendiri sudah pasti ya, teman-teman kalau kuliah di jurusan akuntansi harus bisalah akuntansi, itu sudah pasti. Supaya bisa akuntansi gimana? Ya belajar dengan baik ya. Apa saja yang perlu dipelajari? Dasar-dasar akuntansi lah. Lulusan S1 itu bisa apa? Minimumnya itu ada 4 poin. Kalau saya jelaskan di video saya motivasi akuntansi, bisa menjurnal, bisa menutup laporan keuangan, bisa menganalisa, dan bisa memberikan pendapat. Ya, itu saja sih indikatornya. Untuk sekarang, besok-besok belum tentu. Jadi teman-teman itu ya harus belajar dengan baik. Kalau udah bisa ke 4 poin itu, kalau punya waktu luang lagi, spesifikasikan ilmunya ya. Akuntansi itu kan luas banget. Ada keuangan, ada perpajakan, ada audit. Spesifik lagi, belajar lagi. Cara belajarnya gimana? Banyak kok di internet, ada banyak caranya. Di sharing-sharing dengan senior juga bisa.
Intinya kita harus belajar terus. Itu poin pertama, pendidikan. Poin kedua apa? Poin kedua adalah reputasi. Apa sih maksudnya reputasi? Teman-teman pernah dengar gak yang namanya itu nama baik? Di dalam dunia kerja, nama baik itu penting banget ya. Dalam arti gini, nama baik itu nggak bisa diberikan secara sukarela. Contoh nih, si A. Si A ini nama baiknya ada, tapi nama baik itu dibangunnya itu melalui proses yang panjang ya. Dengan cara bagaimana bangunnya? Nah, dengan cara memiliki sifat yang berintegritas. Sifat yang berintegritas gimana lagi sih? Ini kan saya pakai kata-kata yang sangat formal ya, sangat baku ya. Tonton kalau nonton video saya, ikutin channel saya nih, saya kan selalu mengajarkan teman-teman, kalau kita kerja itu harus profesional banget. Dalam arti gini tonton, kita itu harus menanamkan sifat yang betul-betul sifat-sifat yang baik dalam diri kita, dan harus kita lakukan. Contoh nih, ketika terjadi kesalahan, dan kesalahan itu adalah kita yang buat, ya kita harus bisa mengakui kalau kita salah. Dan misalnya ada sebuah masalah di kantor, ataupun jangan bilang di kantor lah, anggap belum bekerja, di dunia sehari-hari lah ya. Ketika terjadi masalah, apa yang pertama kali kita lakukan? Tentu kita harus mencari solusinya, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Hal seperti begitu harus teman-teman aplikasikan, itu penting banget. Karena banyak generasi sekarang ya, yang belum bekerja, fresh graduate, mereka itu sifatnya tuh belum dewasa teman-teman. Dalam arti ketika terjadi masalah, kalau bisa cari dulu siapa yang salah, siapa yang benar ya. Terus nanti marahi sampai puas yang salah itu, baru cari solusi ya. Sebenarnya kalau di dunia kerja nggak boleh begitu teman-teman. Kita terus cari solusi dulu yang pertama. Jadi itu juga melatih kedewasaan kita ya, sampai bagaimana kita tanggung jawab atas apa yang kita ucapkan dan atas apa yang kita lakukan. Dan masih banyak lagi. Dengan kita memiliki sifat-sifat yang bisa dikatakan positif ya, kita itu kalau salah mengaku, salah cari solusi, bertanggung jawab, sopan santun, etika dijaga, otomatis pelan-pelan itu reputasi kita itu terbentuk teman-teman. Orang menilai kita itu orangnya positif ya. Oh, si A ini orangnya itu reputasinya bagus, dia itu orangnya bagus, bisa diatur dan bertanggung jawab. Otomatis ketika orang tahu reputasi kita bagus, pas kuliah saja udah tahu bagus, nanti akan menyangkut ke poin ketiga. Poin ketiga itu apa? Relasi. Nah, setelah reputasi kita terbentuk, otomatis kita itu dikelilingi oleh orang-orang yang memperhatikan kita. Oh, ini orangnya bagus ini. Otomatis relasi kita bertambah teman-teman. Nah, relasi itu bisa keluarga, bisa sekitar pertemanan, bisa juga di luar itu ya teman-teman ya, di lingkungan sosial ya, di tempat beribadah dan lain sebagainya. Relasi itu nanti terbentuk sendiri ya teman-teman kalau kita punya reputasi yang baik. Mereka itu akan melihat kita, oh ini orangnya itu bagus, orangnya ini bertanggung jawab ya, bisa dipercayakan. Tentu nanti datang sendiri tuh tawaran pekerjaan kalau memang kita sudah buntu ya, nggak ada pekerjaan lagi ya, ada saja lah jalannya. Dan saya selalu percaya hal itu teman-teman. Itu juga yang saya lakukan ke hidup saya. Saya tuh berusaha sepositif mungkin, makanya kemarin pas resign itu ada banyak dapat tawaran pekerjaan ya. Mungkin karena reputasi saya pada saat itu sudah mulai terbentuk ya. Ini saya sharekan, bukan memamerkan ya, sorry banget, tapi ya memang ini sudah saya jalankan teman-teman, dan makanya saya share kepada teman-teman juga. Pada saat saya bekerja dulu, saya tuh betul-betul bekerja serius, saya nggak makan uang sama sekali teman-teman. Padahal saya tuh dulu itu kalau mau makan uang bisa banget, saya kasir sekaligus pembukuan, tapi sepeser pun nggak. Bahkan pada saat saya mau keluar, bos saya tuh masih tahan sampai dia itu mau kasih saya bekerja ke tempat lain, tapi usaha dia yang lain. Tapi saya juga tolak teman-teman, karena memang ya saya udah mau cari tempat yang baru lah, istilahnya gitu. Nah, maksudnya begitu teman-teman. Jadi kalau kita itu positif, otomatis relasi itu nanti terbentuk. Jadi poin kedua dan poin ketiga ini, reputasi dan relasi ini saling berkaitan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau asumsikan, contoh nih, saya reputasinya jelek, saya itu biasanya itu males-malesan, kalau dikasih pekerjaan pilih-pilih ya, males. Tentu sekeliling teman-teman itu ya orang yang seperti teman-teman, relasinya itu pun ya relasi yang males-males semua, atau dengan kata lain zaman sekarang bilangnya itu sih lingkungan yang toksik gitu ya, yang racun lah. Nah, apakah teman-teman mesti begitu? Kalau memang teman-teman fokus untuk karir, boleh saja kita itu males-malesan, tapi ada waktunya ya. Karena kalau bekerja itu kan namanya berperan, bekerja itu berperan ya. Kalau kita bekerja sebagai accounting ya, peran kita sebagai accounting, kita harus profesional. Ada masalah di luar itu ya kita harus nomor 2-kan dulu, bukan berarti dihilangkan, enggak ya, tapi nomor 2-kan dulu. Utamakan bekerja dulu. Kalau nanti hari libur, teman-teman mau malesan, mau tiduran, mau jadi orang gila, ya nggak masalah. Ya, tapi itu kan udah di luar job desk. Tapi kalau masih dalam job desk, ya kita berperan sebagai orang yang dewasa gitu, teman-teman. Sebagai orang yang profesional. Jadi, poin kedua dan poin ketiga ini saling berkaitan. Jadi, untuk Agus, ingat ya, setelah Agus bisa pendidikannya, mulailah meningkatkan reputasi Agus sebagai orang yang bertanggung jawab, yang profesional. Ya, nanti pelan-pelan relasi Agus itu bertambah. Orang mulai melihat Agus itu orang yang baik. Ini bukan untuk Agus saja ya, tapi untuk semua teman-teman kita yang nonton video ini. Nah, yang keempat apa? Yang keempat adalah keberuntungan. Percaya nggak percaya teman-teman, yang namanya keberuntungan itu sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh di dalam dunia kerja. Ya, contohnya begini saya teman-teman. Hari ini saya cari pekerjaan, nggak dapat sama sekali. Rupanya malamnya ketemu kawan.
kawannya ini bekerja di sebuah perusahaan. Rupanya di perusahaan tersebut barusan resign orangnya. Karena saya bertemu dengan dia, ya karena reputasi saya bagus, relasi saya ada, otomatis keberuntungan itu datang. Nah, itu contoh saja. Jadi yang namanya keberuntungan itu sangat-sangat dipengaruhi. Tapi keberuntungan itu akan datang kalau reputasi dan relasi kita bagus. Kalau dia datang saja pun, kalau kita nggak bisa memanfaatkan keberuntungan tersebut, ya nggak bisa juga teman-teman. Jadi dia itu akan datang seiring dengan reputasi dan relasi yang bagus. Yang pastinya diikuti oleh pendidikan kita lah. Kalau relasi saja bagus, pendidikan yang nggak ada, ya payah juga teman-teman. Ya, kecuali jualan. Tapi kan kita bicaranya itu di lingkup akuntansi ya, akuntan. Jadi keempat poin ini penting banget teman-teman untuk dipersiapkan ketika teman-teman masih kuliah. Sebenarnya bukan hanya pada saat masih kuliah sih. Kalau sudah tamat pun belum memiliki keempat poin ini harus diasah terus. Bahkan saya sampai hari ini masih mengasah terus. Ya, saya itu masih berusaha menjadi orang yang baik, ya, dalam arti baik, berperan baik di perusahaan, memperkuatkan reputasi saya. Ya, dalam arti gini lah teman-teman. Bukannya kita itu mau munafik ya. Dalam arti gini. Kita kan bekerja, kita dibayar perusahaan. Ya, perusahaan respect sama kita berupa gaji. Ya, kita juga harus respect pada perusahaan. Saya banyak menemukan orang pola pikirnya seperti begini teman-teman. Buat apa kerja capek-capek? Toh kan dibayar sama aja. Nah, menurut saya sih itu kurang pas. Kamu kan sudah deal mau dibayar berapa? Ya udah, berarti kamu harus bekerja sepenuh hati. Kalau memang kamu nggak mau bekerja lagi, ya resign saja. Toh masih banyak banget teman-teman kita yang lain menginginkan lowongan tersebut. Ya, dengan berbagai latar belakang. Ada yang memang tulang punggung keluarga, ada yang memang pas-pasan, ada yang mau bayar uang kuliah dan lain sebagainya. Jadi kita itu janganlah egois. Nah, itu teman-teman yang saya sampaikan kepada teman saya yang sering berkomentar seperti begitu. Dan ini penting banget sih, ya. Nah, jadi kan tadi Agus tanya apa saja yang dipersiapkan. Saya ada kasih saran 4 poin yang dipersiapkan ya. Setelah 4 poin itu Agus sudah punya, ya, meskipun Agus nanti kesulitan mencari pekerjaan, tapi kan itu adalah sebuah proses yang panjang untuk meningkatkan reputasi Agus ya. Nggak masalah meskipun nanti kelaknya misalnya Agus sudah wisuda tapi masih sulit mendapat pekerjaan. Tapi ingatlah teman-teman ya, ingat juga Agus, membangun reputasi itu nggak gampang. Ingat, membangun reputasi itu nggak gampang. Tapi kalau sudah terbangun, ya percayalah, teman-teman itu bakal dikelilingi oleh orang-orang yang berkualitas. Dan teman-teman juga akan menjadi orang yang berkualitas. Itu sih harapan saya. Jangan kita itu selalu mau jadi orang yang biasa-biasa saja. Jadilah orang yang berbeda gitu. Berbeda dalam arti positif ya, bukan berbeda dalam arti negatif. Kalau sekeliling kita jelek semua, jadilah yang bagus. Kalau orang sekeliling kita sudah bagus, jadilah yang jauh lebih bagus lagi. Ya, jadilah pembeda. Itu saya teman-teman. Nah, mungkin ini videonya sudah kelamaan, sorry banget ya. Belasan menit mungkin ya. Nah, mungkin itu dululah teman-teman video dari saya ya. Untuk Agus semangat, meskipun jadi tulang punggung keluarga, Agus pasti bisa. Dan juga untuk teman-teman yang lain, semua yang nonton video ini. Mungkin itu dulu teman-teman. Saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah.